Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini dengan NIM C1B023031 kelas R003 Program Studi Manajemen dari Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang penerapan Customer Relationship Management atau yang biasa disebut dengan CRM di 5 perusahaan, baik perusahaan Indonesia maupun di dunia. Materi ini tuh penting untuk dipahami karena CRM itu sendiri berperan krusial dalam mempertahankan dan juga memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Penerapan CRM yang tepat dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperbesar pangsa pasar, serta juga dapat menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Di sini saya juga akan memaparkan secara rinci bagaimana masing-masing perusahaan mengimplementasikan CRM dalam operasional bisnisnya. Di video kali ini saya akan membahas tugas dari Bapak Bambang Purnomo SEMM, yaitu mencari 5 perusahaan yang menerapkan Customer Relationship Management atau CRM serta menjelaskan penerapannya di masing-masing perusahaan tersebut. Pertama-tama saya akan membahas apa itu CRM. Jadi CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi yang fokus pada pembentukan dan juga pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dengan menggunakan teknologi dan analisis data pelanggan, CRM sendiri memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih dalam kebutuhan pelanggan, menyempurnakan pengalaman interaksi, dan juga memupuk loyalitas mereka. Tujuannya itu adalah agar perusahaan bisa memberikan pelayanan yang lebih personal dan juga meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, di video ini kita akan melihat 5 perusahaan yang sukses dalam menerapkan CRM secara efektif, baik perusahaan di Indonesia maupun di dunia. Dari perusahaan-perusahaan tersebut, kita bisa belajar bagaimana CRM dapat membawa dampak positif terhadap hubungan dengan pelanggan dan juga kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi, tetap simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan CRM yang sukses di berbagai perusahaan ya. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengelola hubungan pelanggan. Dalam dunia e-commerce yang sangat kompetitif ini, Tokopedia memahami bahwa membangun dan juga mempertahankan loyalitas pelanggan adalah kunci untuk bertahan dan juga berkembang. Untuk itu, Tokopedia menerapkan Customer Relationship Management atau CRM sebagai strategi inti mereka. Nah, dengan CRM, Tokopedia berusaha memahami kebutuhan setiap pengguna, mengelola interaksi pelanggan dengan efektif, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan juga memuaskan. Beberapa strategis utama yang diterapkan Tokopedia meliputi manajemen data pelanggan secara menyeluruh, di mana setiap histori transaksi penggunaan dicatat dan dianalisis untuk memahami perilaku berbelanja. Selain itu, dilakukan pula segmentasi pengguna berdasarkan preferensi dan juga perilaku mereka, sehingga setiap pelanggan mendapatkan penawaran dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, komunikasi personal yang dilakukan melalui email, push notification dan aplikasi mobile menjadi salah satu kekuatan Tokopedia dalam menjaga engagement penggunaan secara berkelanjutan. Dalam mengaplikasikan CRM, Tokopedia menggunakan berbagai fitur canggih untuk mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Fitur-fitur tersebut meliputi Toko Points dan juga program loyalitas. Sebuah sistem penghargaan berbasis poin yang mendorong pelanggan untuk melakukan transaksi berulang. Melalui sistem ini, pengguna yang sering berbelanja akan mendapatkan imbalan yang menarik sehingga mendorong retensi pengguna secara alami. Selain itu, Tokopedia juga mengembangkan layanan Tokopedia Care, yaitu layanan pelanggan 24 jam penuh yang terintegrasi dengan data pelanggan. Hal ini memungkinkan penanganan keluhan, pertanyaan ataupun masalah penggunaan dilakukan dengan cepat, akurat, dan juga berbasis pada data histori pengguna. Tokopedia juga menerapkan konsep personalized offers, di mana setiap pelanggan menerima rekomendasi produk atau promo berdasarkan histori pembelian dan referensi mereka masing-masing. Dengan pendekatan ini, pelanggan merasa diperhatikan secara individu, bukan sebagai sekedar konsumen massal. Secara keseluruhan, implementasi CRM ini telah membawa dampak yang signifikan bagi Tokopedia. Tingkat referensi pelanggan meningkat drastis, volume transaksi harian mengalami lonjakan, dan posisi Tokopedia sebagai salah satu pemain utama di pasar e-commerce Indonesia menjadi semakin kuat dan juga sulit digeser.
Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional menyadari betapa pentingnya menjaga loyalitas pelanggan di industri yang sangat kompetitif ini. Oleh karena itu, Garuda Indonesia mengimplementasikan CRM untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan penumpangnya. Inisiatif CRM yang diterapkan Garuda Indonesia meliputi pengembangan program loyalitas yang dikenal dengan nama Garuda Miles. Melalui program ini, pelanggan yang sering menggunakan jasa Garuda Indonesia akan mendapatkan mileage yang dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan menarik seperti tiket gratis, upgrade kelas penerbangan, hingga akses eksklusif ke lounge bandara. Selain itu, Garuda Indonesia meluncurkan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan dalam mengelola tiket, melakukan check-in, mendapatkan update penerbangan secara real time, serta mengakses berbagai layanan lainnya dalam satu genggaman. Aplikasi ini juga diintegrasikan dengan program Garuda Miles sehingga memudahkan pelanggan dalam mengumpulkan dan juga memanfaatkan mileage mereka. Garuda Indonesia juga menerapkan pendekatan personalisasi layanan. Setiap pelanggan mendapatkan layanan yang disesuaikan dengan preferensi perjalanan mereka, seperti pilihan makanan, kursi favorit, hingga preferensi hiburan selama penerbangan. Dengan demikian, pelanggan merasa lebih dihargai dan juga diperhatikan. Penerapan CRM di Garuda Indonesia membawa berbagai manfaat yang sangat nyata. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan layanan yang cepat, responsif, dan juga personal, pelanggan merasa lebih nyaman dan juga loyal terhadap brand Garuda Indonesia. Yang kedua yaitu perluasan basis pelanggan. Melalui program loyalitas Garuda Miles, program ini bukan hanya mempertahankan pelanggan lama, tetapi juga menarik pelanggan baru yang menginginkan pengalaman penerbangan premium dengan keuntungan eksklusif. Ketiga, efektivitas promosi yang lebih tinggi. Dengan mengandalkan data pelanggan, Garuda Indonesia dapat mengirimkan penawaran yang relevan dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan tingkat konversi penjualan tiket. Penerapan CRM ini memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai premium yang tidak hanya mengutamakan keselamatan penerbangan, tetapi juga pengalaman pelanggan yang unggul. Sebagai salah satu perusahaan minuman terbesar dan paling dikenal di dunia, Coca-Cola memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan di berbagai pasar global yang berbeda-beda. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar, Coca-Cola mengadopsi Customer Relationship Management atau yang biasa disebut dengan CRM secara menyeluruh dan strategis. Nah, strategi CRM yang diterapkan Coca-Cola itu mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama itu Coca-Cola mengumpulkan data pembelian pelanggan dari berbagai kanal distribusi, mulai dari retailer besar, toko kecil, hingga vending machine. Data ini sangat penting untuk memahami pola konsumsi, waktu pembelian favorit, serta preferensi rasa atau produk tertentu. Yang kedua, Coca-Cola mengembangkan program loyalitas yang disebut Coke Rewards. Melalui program ini, pelanggan diberikan insentif untuk terus membeli produk Coca-Cola. Setiap pembelian dapat ditukarkan dengan poin yang bisa digunakan untuk mendapatkan hadiah menarik, mengikuti undian, atau mendapatkan diskon eksklusif. Yang ketiga yaitu Coca-Cola memanfaatkan big data dan juga analisis mendalam untuk membaca tren konsumsi dan juga preferensi pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Coca-Cola dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, memperkenalkan produk baru yang lebih sesuai dengan keinginan pasar, serta menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan lokal. Penerapan CRM ini membuktikan bahwa Coca-Cola tidak hanya mengandalkan kekuatan brand, tetapi jadi terus berinovasi dalam memahami dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Coca-Cola tidak berhenti hanya pada pengumpulan data. Mereka juga secara aktif menggunakan big data untuk menciptakan personalisasi yang lebih mendalam dalam hubungan mereka dengan pelanggan. Beberapa implementasi konkret yang dilakukan Coca-Cola antara lain adalah pengiriman promosi yang relevan berdasarkan lokasi geografis dan juga histori pembelian. Sebagai contoh, pelanggan di daerah tropis mungkin akan mendapatkan promosi minuman dingin lebih sering dibandingkan pelanggan di daerah bersuhu lebih dingin. Salah satu kampanye paling ikonik dari Coca-Cola adalah Share a Cup, di mana
Mereka mencetak nama-nama pribadi di botol Coca-Cola. Ini adalah bentuk personalisasi sederhana tapi sangat efektif dalam menciptakan ikatan emosional antara brand dan juga pelanggan. Selain itu, Coca-Cola secara aktif menganalisis percakapan konsumen di media sosial. Mereka membaca komentar, ulasan, dan juga sentimen pelanggan untuk memahami tren baru, memecahkan masalah lebih cepat, serta menciptakan kampanye pemasaran yang lebih relevan dan juga responsif terhadap kebutuhan pasar. Dengan pendekatan ini, Coca-Cola mampu mempertahankan loyalitas pelanggan lama sekaligus menarik perhatian generasi baru yang lebih digital savvy. Nike sebagai salah satu brand olahraga terbesar di dunia memahami bahwa kunci kesuksesan jangka panjang tidak hanya terletak pada produk, tetapi juga pada hubungan emosional yang kuat dengan pelanggannya. Oleh karena itu, Nike menggunakan CRM sebagai sarana untuk membangun komunitas pelanggan yang loyal dan juga aktif. Strategi CRM Nike berfokus pada pengembangan program keanggotaan Nike Membership. Dengan menjadi anggota, pelanggan mendapatkan berbagai keistimewaan seperti akses eksklusif terhadap produk terbaru, undangan untuk mengikuti event khusus, serta promo spesial hanya untuk member. Nike juga meluncurkan aplikasi seperti Nike Run Club dan Nike Training Club. Melalui aplikasi ini, pelanggan tidak hanya mendapatkan program latihan gratis, tetapi juga terhubung dengan komunitas pecinta olahraga dari seluruh dunia. Pengguna dapat mengikuti tantangan berlari, berbagai pencapaian mereka, serta mendapatkan motivasi dari sesama pengguna aplikasi. Dengan pendekatan ini, Nike berhasil menjadikan CRM sebagai alat untuk memperkuat ikatan komunitas, bukan sekadar alat untuk meningkatkan transaksi penjualan. Dalam mengoptimalkan CRM, Nike juga menerapkan pendekatan personalisasi yang sangat kuat berbasis data. Nike secara rutin mengirimkan email dan juga push notification yang dirancang khusus berdasarkan aktivitas olahraga pelanggan, preferensi belanja, serta tujuan kebugaran mereka. Sebagai contoh, seorang pelanggan yang aktif dalam kegiatan lari akan menerima rekomendasi produk sepatu lari terbaru serta artikel tentang teknik lari yang lebih efektif. Selain itu, Nike secara aktif menciptakan interaksi komunitas melalui tantangan olahraga global. Contohnya, mereka seringkali mengadakan event tantangan lari 5 km yang menghubungkan pengguna dari berbagai negara, menciptakan rasa kebersamaan dan kompetisi yang sehat di antara pelanggan. Melalui CRM, Nike bukan hanya menjual produk, tetapi membangun hubungan emosional jangka panjang yang membuat pelanggan merasa menjadi bagian dari perjalanan brand tersebut. Pendekatan ini terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan secara signifikan. Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia juga mengadopsi CRM secara serius untuk meningkatkan pelayanan dan juga memperkuat hubungan dengan nasabah. CRM di Bank Mandiri berfungsi untuk mencatat seluruh interaksi nasabah dari berbagai channel, termasuk kantor, cabang, call center, mobile banking, hingga ATM. Semua data interaksi ini dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami kebutuhan serta kebiasaan nasabah. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan segmentasi nasabah berdasarkan profil resiko, potensi bisnis, dan juga kebutuhan keuangan mereka. Dengan memahami karakteristik setiap segmen, Bank Mandiri dapat memberikan layanan dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah, baik itu untuk produk kredit, investasi, maupun tabungan. Penerapan CRM ini memungkinkan Bank Mandiri untuk lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan dan nasabah dan juga meningkatkan kepuasan mereka. Penerapan CRM di Bank Mandiri membawa dampak yang sangat besar terhadap kinerja dan hubungan dengan nasabah. Yang pertama itu adanya personalisasi penawaran produk keuangan. Dengan memahami kebutuhan masing-masing nasabah, Bank Mandiri mampu menawarkan produk yang tepat di waktu yang tepat, meningkatkan peluang penjualan dan juga memperdalam hubungan bisnis. Yang kedua itu sistem pengelolaan keluhan yang terintegrasi membuat proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat, terstruktur dan juga profesional. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan nasabah. Yang ketiga itu peningkatan efektivitas dalam strategi cross-selling, di mana nasabah yang sudah menggunakan satu produk Bank Mandiri lebih mudah ditawari produk lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya dari tabungan investasi atau dari kredit
rumah ke asuransi. Secara keseluruhan, CRM membuat Bank Mandiri lebih kompetitif di pasar perbankan nasional yang semakin dinamis dan berorientasi pada layanan nasabah. Dari keseluruhan studi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Customer Relationship Management atau CRM merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan hubungan antara perusahaan dan pelanggan di berbagai sektor industri. Melalui CRM, perusahaan dapat mengelola dan menganalisis data pelanggan secara efektif untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku mereka. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk, layanan, serta pengalaman yang lebih relevan dan juga personal, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam kasus Tokopedia, CRM diterapkan untuk memperkuat engagement penggunaan di dunia e-commerce melalui personalisasi promosi dan juga pelayanan berbasis data. Garuda Indonesia memanfaatkan CRM untuk mempertahankan pelanggan bisnis dan premium melalui program loyalitas serta layanan personal. Coca-Cola sendiri menggunakan CRM dan juga Big Data untuk memahami preferensi global dan lokal, menciptakan kampanye pemasaran yang sangat efektif. Nike membangun komunitas loyal pelanggan melalui pendekatan berbasis gaya hidup sehat dan juga olahraga. Sedangkan Bank Mandiri menggunakan CRM untuk meningkatkan pelayanan keuangan personal dan cross-selling produk kepada nasabah. Keseluruhan penerapan CRM di 5 perusahaan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, CRM bukan hanya meningkatkan transaksi bisnis, tetapi juga membangun hubungan emosional dan kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa CRM bukan lagi sekedar alat bantu operasional, melainkan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di era digital seperti saat ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan, serta kepada semua pihak yang telah menyimak penjelasan pada kali ini. Semoga studi kasus ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam implementasi CRM di perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.